Pada pembahasan yang lalu, Anda sudah mempelajari mengenai artikel. Kali ini, mari kita belajar menyusun opini dalam bentuk artikel. Bertemu lagi dengan saya, Jenny Wenas, dalam channel Jenny Wenas tentunya ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai menikmati novel, dan sebelumnya juga saya sudah membahas artikel menyajikan gagasan melalui artikel. Dan Anda sudah pelajari mengenai fakta dan opini. Dan kali ini materi kita adalah menyusun opini dalam bentuk artikel. Baik, kita lanjut bahwa sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Dan artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Dan artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca tentunya ya. Dan peta konsep yang ada di layar kaca Anda ini adalah materi kita mengenai menyajikan gagasan melalui artikel. Dan pada bagian A, saya sudah bahas pada pertemuan yang lalu, dan kali ini kita masuk pada bagian B, menyusun opini dalam bentuk artikel. Sumbernya ada di layar kaca Anda ya. Nah, pada bagian A, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, dan indikator yang sudah Anda pelajari pada pertemuan yang lalu adalah menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca, dan kedua membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Nah, dan kali ini adalah bagian B-nya, menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah 1. Mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. 2. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. 3. Menyusun opini dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Nah, perlu diperhatikan di akhir materi ada tugas yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi atau sebagai bahan untuk melatih Anda menyusun artikel. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan materi ini, jangan khawatir karena saya sudah memberikan tugasnya pada materi hari ini, dan Bapak Ibu tinggal menunggu siswa mengerjakannya ya. Dan bagi siswa, tugasnya jangan lupa sebentar untuk melakukan tangkapan layar ya, atau screenshot, agar Anda tidak repot lagi mencari di bagian mana ya tugas yang sudah disampaikan. Kita lanjut ya. Untuk membahas mengenai artikel, perlu diketahui dulu perbedaan antara fakta dan opini. Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, itu dia ya perbedaan antara fakta dan opini. Nah, konsep dasar untuk membedakan fakta dan opini Anda bisa melihatnya di layar kaca Anda, dan biasanya untuk fakta menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan pada opini biasanya menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, jenis-jenis artikel opini jika melihat di media massa, umumnya artikel opini dibagi menjadi 2 ya. Artikel opini khusus dan juga artikel opini umum. Artikel opini khusus. Artikel ini dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi bagian dari anggota dari media atau orang di luar media. Nah, sedangkan artikel opini umum dibuat oleh masyarakat,
pada umumnya di mana masyarakat tersebut mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan. Nah, siapa yang pernah? Ayo angkat tangan. Oke, kita lanjut pada ciri-ciri artikel opini ya. Ciri-cirinya adalah satu, datang dari masalah aktual tentunya ya. Permasalahan tersebut masih menjadi perbincangan masyarakat. Nah, seperti sekarang ini apa yang menjadi perbincangan yang hangat? Banyak ya, kejadian alam atau dan lain-lain atau gosip ya. Oke, nomor 2, teknik menyusun artikel umumnya menggunakan pola deduktif, induktif, umum ke khusus ya. Kemudian ketiga, bersifat subjektif. Artikel dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi, namun tetap menggunakan data dan fakta tentunya ya. Nah, sebelum menyusun sebuah opini dalam artikel, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, yang pertama, struktur artikel opini. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Nah, struktur artikel opini. Struktur artikel opini ini dia ya. 1. Pernyataan pendapat atau pandangan atau yang disebut dengan thesis statement. Nah, yang dimaksud di sini adalah topik apa yang akan kita bicarakan nantinya. Kedua, argumen atau arguments ya. Nah, masalah apa yang akan kita buat untuk dijadikan sebagai artikel. Yang ketiga, pernyataan ulang atau penegasan kembali pendapat atau disebut dengan reiteration atau pandangan-pandangan kita terhadap masalah dan topik yang kita buat dalam sebuah artikel. Argumentasi yang kedua ya. Argumentasi adalah bagian terpenting dalam artikel opini. Nah, argumentasi harus kuat didukung oleh data dan fakta ya. Karena opini bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap permasalahan. Argumentasi dibangun harus konstruktif agar pesan diserap secara baik oleh pembaca artikel, kemudian diberikan solusi yang komprehensif. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel opini disebut bahasa ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa perlu melihat sasaran pembaca ya. Pembaca teks opini biasanya membaca teks yang tidak terlalu panjang, kemudian mudah dipahami dan sangat dimengerti oleh orang yang akan membacanya. Nah, oleh karena itu digunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele ya, dan penyajiannya secara ringkas. Nah, jika misalnya kita menggunakan istilah asing dalam artikel kita, maka carilah padanan katanya dalam bahasa Indonesia ya, agar dimengerti oleh orang lain. Nah, kegiatan 1 pada materi kita hari ini mengenai mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Nah, belajar menggunakan opinimu ya. Nah, di layar kaca Anda ada peristiwa, ada gambar. Perhatikan baik-baik gambar yang ada di layar kaca Anda ya. Nah, dari gambar yang ada, pasti Anda paham atau mudah dipahami apa yang ada di dalam gambar itu. Nah, bisa juga Anda gunakan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Nah, gambar ini adalah peristiwa yang sedang terjadi belum lama ini ya, di daerah saya, Manado tentunya. Nah, maka saya gunakanlah gambar ini supaya masuk pada artikel adalah apa yang aktual yang terjadi di sekitar kita. Nah, amati dengan teliti gambar yang sudah ada dan coba Anda ungkapkan semua yang ada dalam pemikiranmu ke dalam bentuk kalimat yang benar. Nah, untuk melatihnya, Anda bisa gunakan kertas cakaran dulu ya sebelum membuatnya dalam tabel yang akan saya berikan berikut ini nantinya ya. Nah, perhatikan hal berikut ketika Anda mau membuatnya dalam tabel. 1. Perhatikan gambar yang disajikan. 2. Pilih salah satu gambar yang menurutmu mudah
dan Anda bisa mengetahui isu yang dimaksud pada gambar tersebut. Ketiga, kaitkan gambar tersebut dengan pengetahuan yang Anda miliki tentunya ya, berdasarkan gambar yang ada. Nah, ini dia tabel yang saya maksudkan. Dari gambar yang ada, Anda sudah mengamati dan melihatnya. Anda akan menuangkan apa yang Anda lihat dan Anda tulis pendapatmu pada kolom berikut ini dalam bentuk kalimat tentunya ya. Nah, jangan lupa apa yang Anda pikirkan dalam gambar yang tadi. Kemudian, setelah Anda mengisi apa yang ada dalam pikiranmu mengenai hal yang sudah Anda lihat di gambar, berarti Anda sudah mampu mengungkapkan opini. Nah, sudah bisa kan mengungkapkan opinimu dalam bentuk kalimat? Mudah bukan untuk tugas 1? Selanjutnya, kegiatan 2. Bagaimana menyusun opini dalam bentuk paragraf? Nah, menyusun opini dalam bentuk paragraf. 1. Gunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Nah, saya sudah membahas sebelumnya mengenai tanda petik 2 ya, di materi saya sebelumnya, boleh juga Anda lihat. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti. Misalnya, Anda menggunakan kata mungkin, rasanya, dan lain-lain. Mungkin menurut saya rasanya seperti terjadi. Nah, seperti itu ya. Keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Misalnya kata sebaiknya, saran saya adalah, menurut pendapat saya adalah, nah dan lain-lain sebagainya. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Nah, ini dia ya kegiatan 2 untuk Anda dalam bentuk tabel. Carilah 2 artikel opini di media massa atau bisa juga Anda gunakan di buku cetak Anda. Dan bandingkan kedua paragraf opini tersebut dan Anda tulis seperti yang ada di layar kaca Anda, kedua tabel ya. Bandingkan teks pertama dengan teks kedua dari paragraf yang sudah Anda pilih di media massa. Nah, kita lanjut pada kegiatan ketiga. Menyusun fakta dalam bentuk artikel. Setelah menyusun opini dalam bentuk paragraf, kamu akan menyusun fakta dalam bentuk artikel. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya, dan fakta lebih sulit dibantah oleh opini seseorang. Nah, menyusun fakta dalam bentuk paragraf. Temukan fakta yang terdapat dalam artikel yang kamu pilih. Isilah pada tabel berikut ini. Nah, artikel 1 dan lanjut artikel 2. Itu dia ya kegiatan 3. Dan jangan lupa saya sudah sampaikan tadi untuk tangkap layar atau screenshot ya tugas yang saya sampaikan. Nah, ini dia tips untuk membuat artikel opini bila setelah Anda mempelajari materi saya, Anda sudah paham untuk membuatnya ya. Nah, ini dia tipsnya ketika Anda mau membuat artikel sendiri. 1. Pilih tema yang akan ditulis. Apa ya temanya? Kedua, perbanyak referensi yang sesuai dengan tema yang kamu pilih. Ketiga, buat kerangka artikel. Keempat, tentukan gaya bahasa apa yang akan Anda gunakan. Kelima, buat lead atau pembukaan yang menarik. Tentunya kalau tidak menarik, siapa juga yang mau baca. Keenam, buat artikel sesuai dengan garis besar yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, tutup dengan pendapat kamu yang menarik ya. Sekian pembahasan saya dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan jangan lupa komen yang positif, Anda berasal dari mana, kota apa, boleh juga ya ditulis di kolom komentar dan kita saling berkenalan. Jangan lupa bagikan postingan ini. Terima kasih.